Sebuah daerah tidak pernah tumbuh dari ruang hampa. Di tanah Purbalingga, jejak budaya masa lalu, nilai keislaman, dan kemajemukan masyarakatnya telah lama hidup berdampingan, merajuk harmoni yang melintasi zaman. Untuk mengulik kembali asal-usul tersebut, langkah kaki membawa saya ke Museum Profesor Dr. Raden Soegarda Purbawakja, sebuah ruang sunyi di sudut alun-alun kota, tempat waktu seolah berhenti. Di dalam sini, sejarah Purbalingga terbelah dalam beberapa fragmen takdir, mulai dari era kerajaan, fajar masuknya Islam, pekatnya masa penjajahan, hingga inovasi masyarakat lokal. Bersama kurator museum, mari kita susuri kembali lorong waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba bertanya kepada narasumber yang bersangkutan terhadap sejarah Purbalingga dan bagaimana Islam masuk pada sejarah ini. Bersama saya di sini narasumbernya bernama apa? Ya, saya Anita. Bersama Kak Anita. Saya akan ada beberapa pertanyaan terhadap sejarah-sejarah yang ada di desa Purbalingga ini. Sebenarnya desa Purbalingga ini asal-usulnya bagaimana? Iya, kalau kita ngomongin soal Purbalingga itu emang jauh banget ya, Kak. Karena kalau melihat dari sejarah awalnya bisa jadi itu dikaitkan dengan Babat Wirasaba atau Kadipaten Wirasaba yang itu udah ada di sekitar abad 17-an, atau mungkin bisa juga dikaitkan dengan Babat Onje atau Kadipaten Onje yang itu pun jauh banget karena berhubungan dengan Kerajaan Pajang. Ya cukup jauh gitu kan. Tapi kemudian dikenal sebagai Kabupaten Purbalingga seperti yang saat ini kita ketahui itu memang dikaitkan dengan dokumen milik pemerintah kolonial Belanda ketika saat itu membagi wilayah Karsidenan Banyumas sehingga kemudian muncullah regensi atau Kabupaten Purbalingga itu sendiri itu di sekitar 1830. Tapi kalau kita melihat sebelumnya ini bukan berarti satu kabupaten yang benar-benar baru muncul di 1830, tapi kalau kita melihat sejarahnya emang cukup panjang. Karena sebelumnya udah ada ketika zaman Kerajaan Pajang ini juga udah ada gitu kan. Ketika zaman Kadipaten Wirasaba yang berkaitan dengan Kerajaan Pajang itu sendiri juga dia udah ada gitu. Jadi kalau kita melihat ya Purbalingga tentu saja berkaitan dengan perkembangan Islam karena sebelum-sebelumnya kan tentu saja berkaitan dengan Kerajaan Pajang itu sendiri. Kita ngerti kalau Kerajaan Pajang termasuk salah satu kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Nah, tapi kalau terkait dengan penyebarannya, sebenarnya ada satu tokoh yang cukup besar yang beliau itu dikaitkan dengan penyebaran Islam di Purbalingga, terutama di wilayah Purbalingga bagian utara nih, Dek. Purbalingga bagian utara tuh kayak misalnya daerah Panusupan di Kecamatan Rembang. Nah, itu kita di sana mengenal ada satu nama yaitu Syekh Jamu Karang. Saat itu wilayah ya kita sebutlah Purbalingga saat ini lah ya. Saat itu di wilayah Purbalingga memang diketahui belum banyak yang memeluk Islam. Bisa jadi ini era yang jauh lebih tua daripada Wirasaba dan Onje itu sendiri. Saat itu belum banyak pemeluk agama Islam, jadi datanglah Syekh Jamu Karang ke wilayah Panusukan itu. Beliau sempat bertemu dengan Syekh Maulana Maghribi atau yang di sana dikenal sebagai Pangeran Atas Angin. Saat itu Syekh Jamu Karang belum memeluk Islam. Beliau masih berasal dari keyakinan yang sebelumnya gitu kan. Sampai kemudian terjadi perdebatan termasuk adu kesaktian, itu hal yang biasa terjadi dalam cerita-cerita yang penyebaran Islam yang ada gitu. Nah, kemudian Syekh Jamu Karang yang tadinya bernama asli Raden Mundingwangi dari wilayah Jawa Barat memutuskan mengikuti Pangeran Atas Angin atau Maulana Maghribi ini kemudian memeluk Islam, dan setelah beliau memeluk Islam di sana kemudian menyebarkan ajaran Islam. Jadi kita bisa melihat jejak Syekh Jamu Karang walaupun beliau bukan tokoh sejarah gitu ya. Sampai saat ini kita masih belum bisa menemukan selain adanya makamnya aja. Jadi kalau kita melihat bagaimana Islam masuk ke Purbalingga melalui berbagai macam jalur ya, tapi kalau cerita yang cukup besar itu tentu saja melalui yang Syekh Jamu Karang. Sampai sekarang kemudian Islam berkembang cukup banyak gitu kan di sini. Kalau yang lain ya tentu saja karena kerajaan Kadipaten Wirasaba dan juga Kadipaten Onje itu sendiri sudah dikenal mereka memeluk agama Islam. Tentu
Tentu saja karena Islam ini satu hal yang baru, ya kan? Ya. Saya pikir di semua tempat akan terjadi hal yang sama. Ada sedikit penolakan, tapi kemudian mereka banyak mengakulturasi dari ajaran-ajaran yang mereka kenal sebelumnya dengan ajaran Islam yang kemudian masuk. Salah satu bukti nyata alkulturasi budaya di tanah Jawa adalah wayang kulit. Seni pertunjukan ini tidak berhenti ditelan zaman, melainkan terus beradaptasi. Jika awalnya wayang menjadi media penceritaan kisah Mahabharata dalam keyakinan Hindu, di tangan para wali, ia bertransformasi menjadi sarana dakwah Islam yang damai. Simbol keislaman seperti jimat Kalimosodo yang dalam tradisi pewayangan ternyata merujuk pada dasar paling utama dalam ajaran Islam, yaitu kalimat syahadat. Jadi sebenarnya banyak sekali kebudayaan ataupun tradisi-tradisi yang ada sejak lama yang kemudian tercampur gitu kan dengan pemahaman-pemahaman Islam untuk memperkenalkan Islam kepada masyarakat yang ada di situ. Pelestarian warisan sejarah ini menjadi bukti nyata adanya toleransi yang melintasi sekat keyakinan. Benda-benda purbakala dari berbagai era ini tidak dihancurkan oleh pergantian zaman atau perbedaan ideologi. Sebaliknya, lintas generasi dan latar belakang masyarakat justru bergotong royong menjaganya tetap utuh di tempat ini. Keberadaan museum yang merawat peninggalan lintas agama ini adalah wujud nyata dari penghormatan kolektif terhadap akar sejarah yang sama. Oke, mungkin karena kalau bisa dibilang Islam itu masuk ke wilayah Indonesia termasuk ke Purbalingga dengan cara yang sangat halus. Di sini tidak melalui pertempuran seperti halnya di Timur Tengah, ya kan? Nah, di sini Islam masuk melalui jalur budaya, melalui jalur tradisi. Walaupun kita mungkin sebagian orang banyak sampai sekarang lihat, ih kok ada sesaji, ini musyrik banget nih, gitu kan. Nah, padahal itu adalah salah satu bentuk akulturasi atau salah satu bentuk pengajaran Islam melalui tradisi yang ada. Kita kenal sesaji adalah tradisi dari agama-agama yang sebelumnya sudah hadir di sini, kepercayaan sebelumnya sudah hadir di sini. Tapi kemudian Islam sendiri berani memaknai itu dalam konsep keislaman. Jadi masalah mereka menerima atau tidak tentu saja bergantung pribadinya masing-masing. Ada yang mereka, oh ya ternyata betul nih, ini ajaran yang lebih betul seperti ini. Memaknai sesaji sebagai sesuatu yang oke, ini hanya sekedar sarana wewangian untuk bisa menuju kita lebih bisa berkonsentrasi untuk berdoa kepada Tuhan, itu bisa. Atau ada yang tetap tidak percaya, ya itu sudah kembali lagi ke orang. Tapi saya pikir Islam masuk ke wilayah Indonesia termasuk ke Purbalingga lewat jalur yang sangat halus karena melalui tradisi. Pertanyaan terakhir nih, apakah ada urgensi terhadap kaum seperti saya, misal Gen Z, dalam memahami budaya pada desa Purbalingga ini? Oke, tentu saja saya pikir nih generasi muda sekarang sangat perlu sekali ya untuk mengetahui bagaimana sih asal-usulnya Purbalingga atau bagaimana suatu proses masuknya suatu agama di suatu wilayah. Itu memang sangat perlu sekali. Hanya mungkin yang perlu kita lakukan sekarang adalah juga dengan menggunakan cara-cara yang menarik untuk anak muda. Saya pikir anak muda sekarang ketika suruh baca buku sejarah yang begitu tebal, enggak. Iya, Tapi mungkin iya. ketika nantinya suatu saat nanti pemerintah Kabupaten Purbalingga ini mau nih bikin satu konten khusus untuk memperkenalkan bagaimana sejarah Purbalingga, bagaimana tradisi Purbalingga, bagaimana keislaman masuk di Purbalingga dengan cara yang sangat kekinian, saya pikir itu akan menarik untuk generasi muda. Dan kita tidak sendiri, tentu saja harus didukung oleh Gen Z itu sendiri yang berperan. Karena bagaimanapun cara kami dan cara Gen Z, ya kan, cara kalian untuk berkomunikasi saja sudah sangat berbeda. Seperti itu. Berdiri di antara rekam jejak keberagaman ini, sebuah pelajaran etis terbesar yang saya bawa pulang adalah nilai tasamuh atau toleransi yang bijaksana. Para pendahulu telah mencontohkan bahwa perbedaan keyakinan bukan alasan untuk saling berjarak, melainkan ruang untuk saling merangkul. Sebagai mahasiswa dan generasi masa kini, aplikasi nyata dari akhlak ini adalah dengan menjaga lisan dan sikap kita agar selalu menghargai setiap perbedaan di sekitar. Merawat harmoni di kehidupan sehari-hari adalah cara terbaik kita menghargai sejarah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.